Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta, dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Selamat malam pasukan misteri, ini Adi. Jika kalian mengetik kata horor Korea di Google, satu nama pasti akan muncul di urutan paling atas. CNN menobatkannya sebagai salah satu dari 7 tempat paling angker di dunia. Rumah sakit jiwa Gonjiam. Gedung beton abu-abu yang terbengkalai di tengah hutan. Pintu-pintunya dipalang kayu, jendela-jendelanya pecah seperti mata yang buta, dan seluruh area dikelilingi kawat berduri. Banyak orang ke sana demi uji nyali. Tapi sahabat saya Kim ke sana untuk sesuatu yang lebih berbahaya. Syuting acara TV. Kim dan timnya adalah profesional. Mereka tidak takut hantu. Bagi mereka hantu adalah uang. Tapi Gonjiam, tempat ini berbeda. Malam itu di ruang bawah tanah yang lembab, mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sesuatu yang membuat kru pria dewasa menangis seperti bayi. Dan bukti mengerikan itu terekam jelas di dalam walkie-talkie mereka. Syuting direncanakan selama 3 hari. Hari pertama untuk survei, hari kedua untuk ritual pemanggilan arwah, dan hari ketiga adalah syuting utama. Tim Kim membawa peralatan canggih, kamera inframerah, sensor gerak, dan lampu sorot raksasa. Mereka merasa kuat. Mereka merasa teknologi bisa mengalahkan dunia gaib. Namun, ada satu aturan tak tertulis di antara kru horor. Jangan pernah sendirian. Selalu bergerak minimal berdua. Hari kedua malam, mereka mulai membagi tugas. Kim ingin mendapatkan gambar-gambar suasana yang lebih banyak. Dia menjadi serakah. Kim berkata, "Kita bagi tim. Aku di lantai 1, Hyung di lantai 2, dan kau Park, ambil gambar di ruang bawah tanah, basement." Basement Gonjiam adalah tempat paling kotor. Lantainya selalu tergenang air. Udaranya bau jamur bercampur bau busuk yang tidak bisa dijelaskan. Dan konon, itu adalah kamar mayat. Kru bernama Park itu ragu. Tapi karena perintah atasan, dia turun sendirian membawa kamera dan walkie-talkie. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki Park menuruni tangga beton terdengar menggema. Dan perlahan, dia menghilang ke dalam kegelapan bawah tanah. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Setiap tim wajib melapor lewat radio setiap pindah lokasi. Lantai 1 aman. Lantai 2 aman. Tapi tidak ada suara dari Park. Kim menekan tombol radionya. Park? Park? Bagaimana di bawah? Ganti. Hening. Hanya suara krek, krek. Mungkin sinyalnya buruk karena dinding beton tebal? Kim mencoba lagi. Park, jawab. Jangan main-main. Kita sedang kerja. Tiba-tiba, suara statis itu berubah. Bukan suara manusia, tapi suara gangguan frekuensi yang sangat keras dan menyakitkan telinga. Wing! Kim tahu ada yang tidak beres. Dia memanggil kru lain di lantai 2. Hyung, turun. Park hilang kontak di basement. Kita harus cek. Mereka berdua bertemu di lobi lantai 1. Wajah mereka tegang. Sambil memegang senter, mereka berjalan menuju pintu tangga yang mengarah ke basement. Tapi saat mereka mendekati tangga, mereka mendengar suara. Suara itu bukan dari bawah tanah. Suara itu datang dari atas, dari lantai 3. Srek, srek. Itu bukan suara langkah kaki biasa. Itu suara seseorang yang menyeret kakinya dengan sangat berat. Seperti orang yang kakinya patah. Atau zombie. Kim bingung. Park turun ke basement.
Kenapa suaranya ada di lantai 3? Dan lagi, tangga menuju lantai 3 di blok ini sudah dirantai dan digembok. Tidak mungkin ada orang yang bisa naik ke sana. Tapi suara itu semakin jelas. Srek, srek. Dan suara itu bergerak menuju jembatan penghubung antara gedung A dan gedung C. Kim dan seniornya memutuskan untuk naik. Mereka memotong rantai gembok dengan alat pemotong besi. Klang! Rantai jatuh. Mereka menaiki tangga dengan hati berdebar. Lantai 2, kosong. Lantai 3. Saat senter mereka menyorot ke lorong panjang lantai 3, mereka melihat Park. Park berdiri membelakangi mereka. Dia berdiri kaku di tengah lorong yang gelap, menghadap ke dinding kosong. Dia tidak bergerak sama sekali, seperti patung manekin. Kim berteriak, "Ya, Park! Apa yang kau lakukan di situ? Kami memanggilmu dari tadi." Park tidak menjawab. Bahunya pun tidak bergerak saat bernapas. Senior yang punya sedikit kepekaan spiritual tiba-tiba menahan tangan Kim. "Jangan mendekat," bisiknya. Wajah senior itu pucat pasi. "Kenapa, Hyung?" Dia tidak sendirian. Kim menyipitkan matanya. Di cahaya senter yang remang-remang, dia melihatnya. Tangan kanan Park posisinya aneh. Dia menjulurkan tangannya ke samping bawah, seolah-olah sedang menggandeng tangan seseorang yang tingginya sepinggang. Hyung berteriak, tapi bukan kepada Park. Dia berteriak ke ruang kosong di samping Park. "Lepaskan dia! Dia cuma bekerja di sini, lepaskan!" Saat itulah, Park tiba-tiba lemas dan jatuh pingsan ke lantai. Bruk. Mereka berlari, memapah Park, dan membawanya keluar dari gedung itu secepat mungkin. Mereka tidak peduli lagi dengan kamera, lampu, atau syuting. Mereka kabur ke base camp. Di tenda yang aman, Park mulai sadar. Dia bingung. "Loh, aku tadi di basement, kenapa aku ada di sini?" Dia tidak ingat bagaimana dia bisa naik ke lantai 3. Tapi kengerian sebenarnya baru terungkap saat mereka mengecek rekaman suara di walkie-talkie milik Park. Di rekaman itu, terdengar suara napas Park yang berat di basement. Lalu, ada suara lain. Suara anak perempuan kecil. Suaranya sangat jernih, berbicara dalam bahasa Korea kuno. Rekaman memutar suara. "Oppa, Oppa." Lalu Park terdengar bertanya, "Siapa di sana?" Anak itu menjawab, "Mari main ke kamarku, di atas." Lalu terdengar suara seretan kaki Park yang berjalan seperti robot menuruti perintah anak itu. Dan di akhir rekaman, saat senior berteriak lepaskan dia, terdengar suara anak itu berubah menjadi geraman marah. "Ini rumahku, jangan ganggu." Setelah kejadian itu, Kim mencari tahu sejarah rumah sakit itu, dan dia menemukan sebuah artikel koran tua. Puluhan tahun lalu, seorang pasien gangguan jiwa di Gonjiam pernah mengamuk. Dia membawa anak perempuannya yang berusia 7 tahun ke rumah sakit. Dan di lantai 3, dia melempar anak itu keluar jendela. Anak kecil yang menggandeng tangan Park. Mungkin dia hanya kesepian. Dia ingin mengajak Park bermain di kamarnya di lantai 3. Tempat terakhir dia melihat ayahnya. Park mengundurkan diri dari dunia penyiaran setelah itu. Dia bilang, tangan kanannya, tangan yang digandeng hantu itu, selalu terasa dingin, bahkan di musim panas sekalipun. Gonjiam sekarang sudah dirubuhkan, tapi para hantunya, apakah mereka ikut menghilang? Atau mereka masih di sana, menunggu teman bermain baru di antara puing-puing? Terima kasih sudah mendengarkan Arsip Terlarang episode 5. Saya Adi, selamat malam. Kalau kalian suka dengan kisah misteri seperti ini,
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mimpi buruk berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.